Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Pak Windy. Pak Windy ya. Pak Windy, guru bimbingan konseling. Bimbingan konseling ya. Iya. Nah, biasanya dulu kalau waktu saya sekolah, Pak, kalau udah masuk ke ruang bimbingan konseling itu udah pasti bermasalah. Oh ya. Nah, iklim seperti itu sama nggak di sini, Pak? Oh ya. Betul, persepsinya dari dulu sebenarnya sampai sekarang masih ada, tapi istilahnya volumenya udah semakin mengecil. Artinya tidak beranggapan bahwa masuk ruang BK ini anak-anak yang bermasalah. Udah mulai berkurang persepsi dulu dengan sekarang. Udah mulai agak berkurang. Iya, udah mulai berkurang. Kalau dulu udah masuk ruangan BK itu udah pasti bermasalah. Iya. Dah kadang udah terancam mau dikeluarkan dari Iya, sekolah. Udah masuk ruangan BK tuh udah pasti Iya. sekolah tuh. Betul. Kita hari ini sama Pak Windy akan ngomongin tentang membangun karakter siswa. Iya. Jadi sekolah itu kan hari ini, kalau dari hasil analisa kami lah, Iya. saat ini sekolah itu hari ini hanya fokus dengan mata pelajaran, Iya. gimana caranya siswa pintar, siswa mampu menguasai pelajaran. Masalah etika atau apa tuh agak dikesampingkan lah kalau hari ini, karena zaman juga berkembang, banyak disrupsi dari luar yang bikin siswa-siswa tuh untuk masalah etika, untuk karakter itu agak sedikit tergeser gitu. Betul. Nah, kita akan ngobrol dari itu hari ini sama Pak Windy, karena sangat pas juga kan, guru BK pasti sangat berkait sekali dengan itu. Nah, untuk karakter siswa di sini, pertanyaan langsung aja lah. Untuk karakter siswa di sini seperti apa sih, Pak? Udah karakternya sudah mulai agak melenceng atau masih sesuai dengan jalurnya gitu. Dari etika kita lah. Kalau misalnya orang-orang ngomong kan ada ketimuran gitu. Nah, itu gimana, Pak, kondisi kita? Baik. Memang belakangan ini kurang lebih lah ya, semenjak COVID kita memang plus minus, ada daring, ada tatap mukanya proses pembelajaran. Nah, memang menjadi kendala sedikit karakter anak-anak memang kami alami langsung di sekolah, sedikit melenceng. Artinya yang kita harapkan kode etik, istilahnya etika, moral, sopan santun anak semakin berkurang. Hampir kurang lebih 1 tahun lebih ini ketika kita mengadakan tatap muka, dari daring ke tatap mukanya. Jadi memang mengalami pergoncangan, dalam arti etikanya sudah mulai banyak seperti cuek terhadap guru, tidak ada etika sopan santun. Ketika lewat depan gurunya, misalnya anak ini tidak menyapa, langsung lewat. Kemudian di dalam kelas juga sepertinya dengan terhadap teman juga etika sopan santun sudah mulai kelihatan tidak saling tidak ramah seperti itu kesannya. Jadi memang banyak faktor sebenarnya yang melatar belakang. Berarti ada permasalahan juga, Pak, ya, ketika masa pandemi gini, ketika siswa libur sampai setahun lebih ya, setahun lebih, hampir 2 tahun ya kita kena pandemi ini. Etikanya siswa itu bisa berkurang gitu. Sopan santunnya bisa mulai rusak lah, bisa dikatakan seperti itu. Apa sih penyebabnya, Pak, kalau misalnya bisa sampai seperti itu? Salah satu faktor mungkin menurut saya, berdasarkan pengamatan saya selama di sekolah ini, ya mereka karena dengan kesibukan, keasikan sendiri dengan menggunakan teknologi, dampak negatifnya lah ya istilahnya, dari teknologi ini membuat mereka sibuk dengan sendirinya menggunakan handphone, kemudian tontonan yang memang barangkali tidak dikontrol juga dari orang tuanya, lepas bebas ketika memberikan handphone dengan alasan sih memang mereka kebanyakan daring, artinya banyak menggunakan handphone proses pembelajaran. Tapi selebih daripada itu, tontonan yang sebenarnya menurut saya ada beberapa tontonan yang memang kesannya tidak mendidik. Nah, yang tidak dikontrol oleh anak ini yang tidak bisa mengontrolkan diri terhadap tontonan yang tidak mendidik, yang sebenarnya tidak baik, tetapi kebanyakan yang tidak baik inilah yang dipraktekkan anak-anak di sekolah pada umumnya, anak-anak remaja, mengikuti contoh-contoh yang tidak mendidik sebenarnya. Nah, itu. Berarti permasalahannya agak Pak ya, ketika kita ngomongin hari ini belajar sudah
harus pakai daring karena kondisi siswa-siswa banyak yang belajar menggunakan handphone. Nah ternyata penggunaan handphone ini tidak terkontrol juga. Nah akhirnya sopan santun mereka tergerus lah, atau mencontoh hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam internet itu. Hal-hal tidak baik seperti apa sih yang mereka tonton, yang mereka lakukan sampai ngerusak etika mereka gitu? Terkadang salah satunya game. Di game ini kan ada game yang sebenarnya tergantung anak. Ada game-game tertentu yang sebenarnya memberikan pendidikan yang tidak baik, seperti game-game membunuh lah, kesannya seperti itu. Selain Mobile Legends. Nah, jadi tanpa disadar itu, kalau istilah dalam saya bimbingan seleng itu tersugesti. Nah, artinya mereka tersugesti dengan tontonan-tontonan itu, game misalnya membunuh itu misalnya lah, atau kata-kata membunuh misalnya, itu dengan gampangnya mereka mengucapkan hal itu dengan tontonan-tontonan. Ataupun misal lain, dalam dunia perfilman itu ada film yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi di situ peran anak-anak di situ kan sebenarnya itu hanya tuntutan saudara. Nah, anak-anak tidak mengontrol itu. Banyak etika yang misalnya kesannya sesama siswa atau siswa dengan guru tidak sopan tingkah lakunya. Jadi film-film yang sinetron. Nah, sinetron ini yang tentang yang masih menggunakan pakaian sekolah. Nah, di situ kan ada beberapa tayangan di situ, di televisi itu memang tidak mendidik. Beberapa adegan yang tidak mendidik. Ya, sebenarnya ada pesan di situ. Tetapi kan anak menangkap ini, siswa menangkap ini belum bisa, apa sih makna dari film ini sebenarnya? Mungkin belum sampai ke sana siswanya untuk mengontrol dirinya. Ya, permasalahannya ya memang kalau game kebetulan saya punya warung kopi. Dan rata-rata di situ yang nge-game itu masih pelajar mahasiswa rata-rata yang nge-game di situ. Dan kalau udah nge-game tuh emang omongannya sudah nggak terkontrol sama sekali. Dan wah itu kalau saya nggak kuat nahan emosi itu udah menggunakan cara lama itu. Udah sikat gini. Kalau tidak mampu mengontrol emosi, beberapa kali sering kelewatan juga, sering nggak mampu juga nahan. Ya saya tegur dengan sangat keras karena karena mereka sampai mengganggu orang lain, nggak peduli sama orang lain. Walaupun kata orang-orang yang pandai-pandai itu game itu baik untuk kecerdasan anak, tapi sisi etika kita sangat tergerus sekali di situ ya. Perlu ada kontrol yang sangat luar biasa untuk masalah etika ini. Apalagi kan negara kita ini dikenal dengan negara yang sopan santun, yang etikanya bagus, yang sangat menghargai orang lain. Nah, ketika itu kita sangat gampang menjatuhkan orang, menghina orang dan nggak peduli sama orang. Nah, menarik lagi yang ketika ngomongin sinetron, potongan sinetron, mungkin maksud di sinetron itu ada yang bagus, maksudnya bagus, cuman siswa tidak mampu memahami itu. Akhirnya yang dipilih adalah sesuatu yang tidak bagus. Dan ini masalah kompleks sih sebenarnya. Saya yakin semua sekolah mengalami hal seperti ini. Nah, terus melihat keadaan seperti itu yang dilakukan sekolah untuk menyiasati, mengembalikan karakter siswa ini gimana? Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi kita namanya ada konseling. Kalau di dalam sekolah ini, khususnya di sekolah SMP 1 Belimbing, kebetulan saya memang basicnya guru bimbingan konseling. Kita ada namanya konseling individu. Artinya konseling individu ini anak-anak yang kita memang lihat gejala-gejalanya memang udah istilahnya sedang, kemudian parah, istilah sedang dan parah. Nah, kita tangani, artinya kita bekerja sama di sekolah ini khususnya, baik itu wali kelasnya, kemudian selain wali kelas guru mata pelajaran, kemudian guru BK, saya sendiri dan kesiswaan. Nanti ending akhirnya kepala sekolah. Nah, nanti jadi biasanya saya bekerja sama dengan wali kelas. Jadi kita panggil si anak ini, kemudian kita gali-gali. Biasanya pekerjaan saya lah menggali-menggali itu, mengorek-ngorek. Kenapa bisa seperti ini? Nah, setelah kita mengetahui dampak, misalnya salah satu contoh dari sinetron. Nah, kita gali, kita tanya, kira-kira yang kamu ikuti misalnya potongan rambut nih. Kita contoh lah ya, saya contoh sederhana potongan rambut. Potongan rambut ini kan anak-anak ini apa, mohak atau tidak istilah. Jadi ini tipis, di sini masih panjang nih. Jadi, nah, dia mengikuti ada salah satu tontonan sinetron yang rambutnya potongan seperti itu. Nah, jadi kita panggil,
selain itu karakternya juga memang kita bina. Kita panggil ke ruangan saya kebetulan ada di sebelah. Nah, kita berikan konseling, kita gali. Setelah itu kita menyampaikan kepada si anak apakah tontonan itu di televisi itu sesuai tidak. Artinya katakanlah itu memang di sekolah, di televisi, apakah sesuai tidak aturan yang ditonton kamu di TV dengan aturan di sekolah kita, misalnya khususnya di SMP 1 Belimbing. Nah, itu yang harus kamu pahami aturan. Jadi setiap sekolah kan punya aturan masing-masing. Nah, akhirnya dengan pertanyaan seperti itu dia mulai tersentuh. Artinya, oh iya ya. Antara sadar dan tidak sadarnya refleks dia, oh iya ya. Jadi, oh iya, artinya ini bertentangan. Saya lakukan ini bertentangan dengan aturan sekolah. Terkadang antara sadar tidak sadar ini siswa ini kan lebih gampang, seperti saya katakan di awal tadi, lebih gampang meniru sesuatu yang tidak baik dibanding yang baik, khususnya di sinetron. Yang bertentangan dengan itu. Jadi kita bina, kita berikan bimbingan beberapa kali. Kemudian setelah beberapa kali kita lihat perkembangan beberapa hari kemudian. Apakah yang kita sampaikan masih mengulangi atau tidak. Nah itu, biasanya seperti itu. Nah ini ada hal yang menarik tadi yang dikatakan Pak Windy adalah siswa itu tidak sadar kalau dia melakukan hal yang tidak tidak sesuai dengan peraturan di sekolah gitu. Nah berarti kan karena mungkin anak-anak di sini masih SMP kan, daya nalar dan daya pikirnya masih labil lah, masih labil dan belum mampu untuk berpikir secara dewasa. Jadi kadang hal yang dia lakukan dia nggak sadar ketika melakukan itu. Dia hanya tahu melakukan itu tapi tidak punya kesadaran yang penuh bahwasanya efek melakukan itu akan punya efek yang lain. Misalnya dia melakukan itu melanggar peraturan sekolah atau apa, mereka nggak sadar sebenarnya. Bisa jadi siswa sebenarnya tidak ingin melanggar aturan-aturan sekolah mungkin. Tapi mereka nggak sadar, melihat di TV ada seperti ini, saya pengen gitu lah. Tapi ternyata itu malah melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Gitu. Nah, ini fakta yang sangat yang sangat menarik bagi saya karena ketidaksadaran siswa ketika melakukan pelanggaran. Nah, ketika gitu kan otomatis ketika ini sepemahaman saya kalau misalnya kita ngomong karakter ya, ketika ngomong siswa sadar melakukan sesuatu, terus siswa tidak sadar melakukan sesuatu, penyikapan untuk menghadapi siswa yang dua model ini kan berbeda. Nah itu, nah sekarang posisi Bapak sebagai konseling menghadapi siswa itu seperti apa? Dengan langsung menjudge kamu salah atau gimana atau memang sisi psikologisnya mereka benar-benar dibimbing gitu, benar-benar diperhatikan gitu. Itu gimana Pak? Baik, bagus ya. Intinya memang anak-anak ini kita secara khusus kalau dalam istilah kembali lagi ke basic saya bimbingan konseling, memang kita dengan siswa ada namanya raport. Raport dalam arti bukan raport untuk mengisi nilai, tetapi raport itu adalah hubungan baik. Jadi kehadiran sebagai guru BK di sekolah artinya kita harus membina relasi antara guru BK dengan siswa itu semacam teman, soulmate, akrab yang luar biasa. Nah, bukan untuk guru BK itu bukan, kalau kita persepsi lama itu guru BK itu seseorang yang dianggap polisi sekolah, yang ditakuti. Nah, itu sebenarnya ada beberapa faktor yang sudah dipelajari sebenarnya, yang salah sebenarnya, ada yang salah pada waktu itu. Nah, memang kebanyakan pada waktu itu bukan basicnya sebagai guru BK, yang menangani sebagai dulu istilahnya kalau nggak salah guru BP, sebutan dulu, bukan bimbingan konseling. Nah, dengan beberapa generasi seterusnya baru bimbingan konseling. Nah, kita memang ada trik khusus sebagai guru BK, bukan menyombongkan, tetapi memang berbeda penanganan dengan guru-guru mata pelajaran lain. Kalau guru BK memang lebih dia ke psikologinya, banyak bermain psikologi, lebih menghargai, lebih banyak mendengarkan siswa. Nah, setelah itu baru kita kasih terapinya atau konselingnya. Seperti itu, memang ada trik-trik khusus. Berarti kan kalau zaman saya ketika dulu sekolah, ketika datang ke BP itu udah jelas langsung dimarahi gitu. Nah, langsung, kalau sekolah saya dulu kan ada poin Pak, ada poin, ada apa namanya, bobot sanksi kalau nggak salah. Jadi misalnya saya telat dapat poin 1, saya melakukan apa dapat poin 5. Nah, kalau misalnya poin sampai 100 itu dikeluarkan dulu zaman saya sekolah. Kalau udah sampai poin 100 itu misal 1 terus sampai 100 kali ya bakal dikeluarkan. Nah, ketika udah poinnya 25% gitu, udah 25 itu pasti udah ada peringatan dari pihak sekolah. Nah, ketika datang itu pasti udah langsung digas.
kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu langsung di sana. Nah, pendekatan di sekolah ini tidak, Pak ya. Jadi menganggap siswa adalah bagian dari teman, benar-benar memahami psikologis mereka. Gitu. Ya, saya nyambung sedikit. Bobot sanksi itu sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku sampai sekarang di sekolah kita ini. Di sini masih berlaku. Juga. Cuma begini teknisnya, di situ betul ada bobot itu kan. Tetapi bukan guru BK domain untuk memberi skor-skor itu. Itu adalah domain wali kelas. Wali kelas dan kesiswaan. Nah, guru BK ini istilahnya dokternya. Kalau di rumah sakit itu dokternya, spesialisnya. Nah, istilah di sekolah tuh guru BK-nya. Bukan untuk memarahkan siswa, itu bukan domainnya guru BK. Bukan untuk membentak, menghukum, itu bukan. Itu perannya nanti wali kelas sama kesiswaan yang urusan seperti itu. Nah, kalau urusan BK tuh menggali kenapa si anak bisa demikian. Menggali lebih dalam, lebih khusus. Nah, setelah itu dengan begitu guru BK memahami faktor penyebab sebenarnya. Mungkin ada faktor internal dan eksternal, dalam dan luar, ya kan. Nah, jadi di situ digali, baru nanti kita memberikan pemahaman kepada wali kelas. Kadang-kadang kan tidak semua wali kelas, tapi ada wali kelas yang main spontan-spontan menjas anak-anak tanpa menggali akar permasalahan yang sebenarnya. Karena mungkin mereka bisa saja faktor masalahnya wali kelas ini tidak betah, menggali lebih dalam, lihat apa yang lihat sekilas langsung dimarahkan dan sebagainya, dihukum langsung. Nah, kalau BK tidak sampai ke sana. Ketika ada permasalahan seperti itu, misalnya guru langsung marah, guru wali kelas atau guru langsung memarahi, langsung menghukum. Nah, di situ sempat ada pertentangan nggak Pak antara Bapak guru BK dengan guru-guru ini atau gimana gitu? Oh ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Itu sering terjadi di sekolah-sekolah lain. Ya, jadi yang berkaitan dengan itu, saya biasanya begini, saya sifatnya tidak mau menggurui, tetapi saya biarkan cara gurunya masing-masing, guru atau kesiswaan, dengan cara mereka untuk memberikan shock terapi dengan caranya mereka. Nah, pas di bagiannya saya, khususnya saya untuk menenangkan. Katakanlah tahapan-tahapannya itu ada nanti wali kelasnya, kesiswaan biasanya di mana-mana pasti bagian yang marah-marah nih, hukum-hukum nih kesiswaan di mana-mana. Nah, aturan-aturan banyak tertib itu kesiswaan lebih menjalankan itu dan bekerja sama dengan wali kelas. Nah, baik mereka. Nah, setelah itu baru saya. Cuma kalau kebablasan, biasanya saya misalnya pas ngopi, kami pas ngopi ngumpul-ngumpul, saya ngomong baik-baik. Artinya bukan menggurui, tetapi tadi gimana? Saya pura-pura nih kadang-kadang saya tanya, tadi anak tuh gimana sih? Nah, saya menggali sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami kerja sama. Di sini kami memang sudah kayak keluarga sendiri. Jadi ngomong apa adanya, bebas, tidak ada gap, tidak ada blok-blok kubu A, kubu B. Memang kekeluargaannya tinggi, kami ngomong langsung fair. Jadi saya ngomong langsung, artinya tidak menggurui, dah paham teman-teman di sekolah ini. Jadi tujuannya mereka udah paham, wah ini pasti intelijen yang mau gali nih. Nah, jadi kadang-kadang kawan-kawan guru dia, itu intelijen mau gali itu katanya. Nah, sebenarnya enggak, tapi mereka udah paham. Jadi komunikasi, oh ya, maaf lah kalau gitu, aku agak kebablasan, terbawa emosi. Kadang-kadang kawan-kawan guru mengakui kebablasan. Mana anak nih, nggak mau dibilang, dah tegur berkali-kali, kata kawan-kawan guru lain. Nah, ini menarik ya, apa sekolah ini mengedepankan pendekatan psikologis untuk membangun karakter siswanya ya. Jadi kalau misalnya ada siswa-siswa yang bermasalah, pendekatan psikologisnya yang dahulukan, gimana agar mereka jadi untuk memperbaiki itu. Jadi aturan-aturan memang ada Pak ya? Ya, ada. Misalnya kayak datang harus salaman, harus lewat depan guru, harus program itu ada ya dilakukan. Tapi yang menarik adalah ketika melakukan kesalahan, ada pendekatan psikologis yang dilakukan. Ya, ada pendekatan seperti itu Pak yang dilakukan, dan akhirnya siswa bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau ngomong psikologis kan kita hanya memotivasi, guru kan biasanya hanya melakukan pendekatan permasalahannya seperti apa, terus habis itu melakukan pendekatan dan ngasih tahunya kan pasti dengan cara-cara, misalnya ada permasalahan seperti ini, mungkin bisa dinasehati, mungkin bisa ada metode-metode apa agar mereka jadi lebih baik. Nah, itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Nah, yang melakukan seperti ini saya jadi penasaran aja, karena ketika saya membicarakan masalah ini baru di sini saya bicara dengan guru BK-nya. Sekolah lain saya belum bicara dengan guru BK-nya. Nah, apakah di sekolah lain juga melakukan hal sama seperti ini, Pak? Atau ini hanya kebijakan di sini saja? Kalau yang harusnya kalau memang benar-benar basic, terutama basic dulu ya. Orang itu guru BK asli tidak, maksudnya basicnya sarjana pendidikannya itu BK bukan gitu. Itu yang pertama. Nah, tetapi memang saya melihat di beberapa, kebetulan
saya dipercayakan untuk di Kabupaten Melawi ini sebagai ketua MGBK, jadi Musyawarah Guru Bimbingan Konseling tingkat SMP. Untuk se-Kabupaten Melawi saya ketuanya, ketua komunitas. Untuk di dalam Nangapino, khusus Nangapino kota, memang sebagian besar sudah punya. Cuma kendalanya banyak kawan-kawan di lapangan yang menjadi masalah ini tidak sinkron antara wali kelas dengan guru BK, kadang-kadang tidak nyambung. Sebenarnya hanya miskomunikasi sih. Mereka kurang menjelaskan, mensosialisasikan tentang BK itu sendiri. Bahkan kepala sekolah pun banyak yang tidak paham bagaimana sih mekanisme kinerja BK sebenarnya. Nah, sehingga ini yang jadi masalah, membuat ruang gerak guru BK di sekolah ini menjadi sedikit terkendala dan bermasalah untuk mengimplementasikan itu. Sedangkan kalau di sini guru BK-nya punya akses yang luas gitu ya. Dan kebetulan juga kepala sekolahnya sini juga. Ya, itu sedikit diuntungkan, sangat diuntungkan, bukan sedikit, tapi sangat diuntungkan. Jadi, karena paham kepala sekolah. Basicnya memang guru BK. Otomatis kebijakan juga pasti sangat membantu untuk guru BK, dan itu memang sangat penting ya untuk membangun karakter siswa. Ya, betul. Peran BK itu saya rasa sangat penting, dan untuk di Kabupaten Melawi kayaknya banyak sekolah yang nggak punya guru BK kan, Pak? Ya, khususnya di daerah kemungkinan besar. Di daerah banyak kosong. Kalau untuk dalam kota kita sebagian besar ada. Masih sebagian besar. Ya, banyak memang permasalahan. Nah, ini sangat menarik perbincangan kita. Intinya saya punya sudut pandang baru lah melihat BP atau BK hari ini punya peran yang penting untuk membangun karakter siswa. Mungkin sekian dulu perbincangan kita, Pak. Bisa kita lanjut. Mungkin kita bisa ada sharing ngobrol gini yang berikutnya nih, karena obrolannya asik nih. Karena kita terbatas waktu dan jadi terpaksa kita sudahi dulu. Terima kasih Pak Willy sudah ngobrol, dan terima kasih juga buat sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.